Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, walanal busyara bi sa'din mustamirrin laysa yanfad haitsu utina ata'an jalla an yahsurahul ad. Walanal busyara bi sa'din, dan bagi kami kabar gembira yang amat sangat gembira, mustamirrin laysa yanfad. Kabar gembira ini senantiasa terus-menerus, tidak pernah terputus. Namanya kabar gembira, ketika kabar itu sudah tiba, hilang sudah kegembiraan kita. Namanya kabar gembira, ketika kabar gembira itu datang, biasa saja kegembiraan kita. Misalnya saat ini ada orang mengembirakan kita, memberikan kabar gembira bahwasanya kita akan mendapatkan mobil. Datang mobil itu, kabar gembira itu hilang. Kita akan biasa-biasa saja. Kita akan diberikan kabar gembira, dapat uang, dapat rumah, atau kabar gembira apapun saja. Seperti misalnya juga kabar gembira kita akan akad nikah. Selesai akad nikah biasa saja. Berbeda dengan kabar gembira hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mustamirrin laysa yanfad. Kabar gembira hadirnya Rasulullah, kabar gembira yang terus menerus dan tidak akan pernah terhenti. Kabar gembira ini bukan dari zaman kita. Kabar gembira ini setiap Nabi dan Rasul memberikan kabar gembira tersebut sampai kapanpun saja. Walaupun Rasulullah sudah berpindah, kabar gembira itu senantiasa ada dan mengembirakan hati setiap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar gembira itu? Idhabana jalla an yahsurahul ad. Yang mana kabar gembira ini sangat susah sekali untuk dihitung. Idhabana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Kabar gembira itu ketika Allah memberikan kita Al-Mustafa, seseorang terpilih, Al-Musaffa. Di situ Nabi itu memiliki nama, ada Al-Mustafa, ada Al-Mukhtar. Mukhtar artinya terpilih, Mustafa artinya terpilih. Artinya Mukhtar, Nabi itu terpilih dari segi nasab dan segi manusianya. Kalau kita mau cari suku mana yang terbaik, tentunya sukunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fisik mana yang terbaik, tentunya dari fisiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari nama Nabi yang bernama Mukhtar. Kalau Mustafa, manusia terpilih dari terpilih yang lainnya. Para nabi itu orang-orang terpilih, tapi tidak ada satupun dari antara mereka yang bernama Mustafa. Kenapa hanya nabi? Karena beliau adalah manusia terpilih daripada orang-orang terpilih. Sumber intisari dari seluruh orang terpilih adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar, kenikmatan, seluruh kenikmatan adalah kita dengan dekatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesengsaraan, seluruh kesengsaraan adalah kita jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang ditanya, kisahkan aku nikmatnya surga. Maka seseorang ini mengatakan, fiha Rasulullah. Kenikmatan surga cukup, di dalamnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mencari apapun saja selain Rasulullah, itu kenikmatan ada di dunia. Kita mencari apapun kenikmatan di dunia ini ada, sebagaimana kenikmatan yang ada di surga. Tapi yang tidak ada di sana, yang tidak ada di sini namun ada di sana, kita kekal abadi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kalau kita mau kenikmatan surga, kita nikmati atau enggak majelis seperti ini? Kita rasakan enggak? Atau hanya sekedar lisan kita aja yang membaca, pikiran kita kosong, atau hanya sekedar fisik kita yang hadir, tapi jiwa kita kosong? Jangan seperti itu. Hendaknya kita tatkala hadir di dalam majelis-majelis seperti ini, hadirkan pikiran kita, kosongkan hati kita dari apapun saja selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai aib di pertengahan maulid kita memegang HP. Ini tidak ada sopan santun, tidak ada adab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Main HP depan, ya, bagi bersolawat. Coba bayangkan seandainya kita depan gubernur,
Kita main HP depan gubernur. Kira-kira semal kita main HP? Tidak semal. Sekarang anak-anak sekarang, ya, main HP lagi baca sholawat. Dia tidak pukul hadroh, tidak pukul bas, sudah dia taruh basnya, dia main HP. Biarkan membaca. Ini orang tidak beradab di hadapan Rasulullah SAW. Kita bilang Sallallahu Alaihi dengan hati yang kosong, dengan hati yang jauh daripada Rasulullah SAW. Jadi jangan kita hanya menghadirkan fisik kita di sini, tapi pikiran kita entah kemana. Jadi hadirkan fisik kita, roh kita, jiwa kita, agar kita bisa merasakan kelezatan di dalam hadirnya Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka seperti itulah kita akan merasakan lezat. Kalau kita merasakan lezat dengan selain itu, kelezatan itu dusta. Kita merasakan lezat selain kita rasakan lezat di majlis ini, lezatnya kita kumpul dengan Rasulullah, kelezatan itu dusta. Kita ngaku lezatnya di sini misalnya karena suaranya yang munsyidnya bagus. Ketika yang munsyid itu tidak bagus, kita akan pergi dari majelis. Kita rasakan lezatnya majelis ini karena misalnya makanannya enak. Ketika tidak dihidangkan makanan, kita akan pergi. Kita karena ini dan lain sebagainya. Karena kita tampil. Tatkala kita tidak tampil, ya kita tidak hadir. Tapi rasakanlah kelezatan di sini, karena di sini kita dapat komunikasi langsung. Tidak dengan manusia biasa, tapi dengan Rasulullah SAW. Jadi perlu kita perhatikan kehadiran jiwa kita, hati kita, agar bisa dekat dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana harapan sang pencipta Maulid, tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin. Apa sih fungsi Habib Ali Habsyi mengarang maulidnya apa? Apakah karena hanya untuk kumpul-kumpul saja? Atau apakah karena untuk asik-asikan saja? Lah, tujuannya daripada dibuat maulid ini agar kita tambah rindu. Setiap pendengar daripada pembacaan maulid ini, dia rindu kepada Rasulullah SAW. Itu rindu yang benar, rindu yang terpuji, rindu yang baik adalah rindunya kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kita sudah rindu, lalu apakah kita tidak hadir? La, Habib Ali Habsyi bilang kalau sudah rindu, wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nur. Kita kalau sudah rindu dengan seseorang kekasih, kita akan senang mendengar sifat-sifat kekasih. Tarwih, penyejuk hati kita agar kita dekat dengan Rasulullah SAW. Maka harapannya sebagaimana Habib Ali Habsyi berharap kita berkumpul di dunia ini dengan hal-hal yang baik seperti ini, kita berharap dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.